Halo sobat, salam sehat. Kembali lagi di Mas Dion Project. Nah, kali ini kita akan review knalpot lagi teman-teman. Knalpotnya atau silinsernya sudah jelas di hadapan kalian. Nah, mungkin banyak yang tahu ataupun yang tidak tahu, tapi saya yakin banyak yang tidak tahu nih teman-teman sama knalpot atau silinser ini. Nah, baik teman-teman, ini knalpot Minerva VX 150. Mungkin lebih familiarnya teman-teman kenal dengan Minerva Migeli ya teman-teman, yang mungkin sering diambil peleknya yang berbobot itu ya, yang bentuknya bintang yang keren, atau armnya yang bentuknya tubular warna merah. Mungkin itu kan banyak dipakai ya, karena memang maco sih. Untuk part-partnya juga kualitasnya bagus, apalagi upside downnya sering banget dipakai atau dicari ya. Harganya murah, terjangkau, mudah di PNP kan atau disesuaikan di modifan motor-motor kalian. Nah, ini knalpotnya kurang lebih modelnya seperti ini teman-teman. Nah, cuma sangat disayangkan covernya itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kalau ada covernya pasti lebih cakep lagi nih. Kebetulan aja nggak ada. Nah, baik. Untuk harganya ya, kita langsung saja ke harga. Ini lumayan mahal teman-teman, karena berikut barangnya pun susah, atau bisa kita bilang termasuk spare part atau part yang rare lah untuk saat ini ya. Kalau dulu mungkin banyak copotannya karena masih banyak penggunanya, tapi kalau sekarang ya hampir gampang-gampang susah. Ada pun ada, tapi harganya lumayan sampai 900 alias hampir 1 juta ya untuk knalpot setnya ya. Padahal yang kepake silinsernya doang, leheran pasti tetap kita pakai orinya Mega Pro atau Verja. Nah, ini sudah di PNP kan di Honda New Mega Pro. Mungkin persamaannya bisa di Honda Verja atau CB150 Verja. Bayangannya kurang lebih seperti ini nanti dari fitmentnya ataupun leherannya. Untuk pemasangan ya biasa, kita tetap pakai leherannya ya, yang ori Mega Pro atau Verja atau CB150 Verja. Nah, untuk silinsernya baru. Kita lihat dulu penampakan dari sekeliling dulu ya. Ini dari sisi samping motor ya. Jadi memang bentuknya gagah, jadi padat kesannya. Nah, terus kita lihat dari depan samping. Lumayan ya, mantep ya. Dari depan, kalau dari samping sini nggak kelihatan ya. Nah, dari belakang kita coba lihat. Dari belakang bawah. Dari samping lagi aja teman-teman. Nah, kita bisa lihat dari dekat. Jadi kita nyambungnya pas di sini. Memang dia silinsernya lumayan besar ya. Ya bisa kita bilang big volume. Cuma bentuknya dia agak melengkung karena basicnya Minerva itu motor fairing ya teman-teman. Jadi memang ngikutin bentuk bodinya dia. Karena kalau lurus pasti fairingnya nempel atau meleleh, makanya dibikin melengkung. Nah, tapi tenang aja teman-teman, karena ini sudah disesuaikan. Jadi melengkungnya silinser ini udah nggak ngaruh sama yang lain yang ada di New Mega Pro ini. Nah, kita bisa lihat lebih jelas ya. Ini dia melengkung, kelihatan banget melengkungnya. Tapi secara look udah pas sih seperti ini settingannya ya. Ini kalau untuk biaya pasangnya sekitar 50.000 kalau di kota saya ya. Jadi tinggal bawa leheran ori New Mega Pro, bawa silinsernya,
terus tinggal dilas, disesuaikan. Tapi dilasnya nggak semudah itu ya teman-teman. Jadi nyari fitment yang pas kayak gini ya mungkin harus berdasarkan pengalaman mas-mas yang tukang knalpotnya ya. Jadi nggak asal tembak dilas muter gitu, enggak ya. Sempat beberapa kali fitment antara posisi sensor ini ya. Kebetulan tadi saya pengennya di sebelah sini untuk bagian dudukannya ya. Tapi nyari fitment yang pas, kalau di sebelah sini oke, bagian dalamnya bisa masuk, bisa ngepres untuk ujung sambungannya. Tapi masalahnya di bagian sininya jadi kopong banget. Jadi jaraknya jauh banget dan alhasil selinsernya ini ngebuang banget. Jadi kalau dilihat dari belakang nanti nggak seperti ini teman-teman. Kalau ini kan full padat ya, ngisi. Walaupun kelihatannya nabrak arm ya, tapi padahal enggak, ini ada jaraknya. Karena dia bentuk knalpotnya nekuk ya gitu ya. Jadi bentuk knalpotnya gini, nggak lurus begini. Jadi ngikutin si armnya malah. Jadi makanya saya bilang padat itu bagus. Nah terus ketemulah akhirnya fitment yang di sini. Setelah dapat yang di sini, setelannya tinggal menyesuaikan yang bagian depan. Kira-kira di depan ini kan ada banyak perintilan ya, seperti rem. Nah ini rem nggak bisa leherannya terlalu ke sini karena akan ngerem kan, akan ketahan seperti ini. Makanya disesuaikan posisinya, tetap leheran ini seperti leheran standar knalpot ori New Mega Pro ya. Nah di bagian sini ada bagian pernya ya, atau tuas tariknya si stop lamp kalau nggak salah. Sama bagian atas nanti, nah ini ada master remnya ya di dalam sini. Nah ini barangnya. Kalau tabung saya pindah ke dalam sudah ya, biar kelihatan rapi. Nah ini pokoknya diatur sedemikian rupa biar tidak menghalangi part yang lainnya. Nah kalau untuk tampilannya setelah terpasang, fixnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi menurut teman-teman gimana? Nah saya bahas ulang lagi masalah harga. Ada yang jual second tapi hampir baru ya, dalam artian mulus. Itu full set yang seperti tadi saya bilang. Pernah saya lihat-lihat di Tokped itu hampir 980 ribuan, 1 juta ya. Leheran full set serinser, tapi ada tamengnya, ada tulisan Minervanya masih gitu ya, tapi harganya segitu. Nah ini kebetulan saya dapat second, budgetnya nggak segitu, setengahnya lah. Nah kebetulan dulu juga ada tamengnya, cuma waktu saya garap jatuh di jalan, nggak ngerti, nggak tahu lah, hilang di jalan kan, nggak kerasa. Saya ikat di belakang, nggak taunya hilang. Jadi ya udahlah, nggak masalah. Nanti saya bikin pakai fiber aja. Malnya udah ada kebetulan. Nah, kenapa saya pilih knalpot ini? Karena kurang lebih untuk dari segi penampilan, khususnya ya modelnya tuh seperti knalpot Saber 1000 ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Coba aja dibayangin ya. Kalian sambil lihat Google knalpot Saber 1000 kayak gimana. Miripnya nggak mirip banget, tapi secara desainnya, garis lekukannya itu ya hampir sama. Dia datar terus naik. Dibilang underbelly enggak, karena dia gede kok.
nggak cuma di kolong di bawah step gitu kan. Nah ini kenapa saya pilih ini, karena ya fitmentnya kebetulan pas. Tadinya saya mau bikin knalpot Scorpio ya, saya bikin PNP, tapi kebetulan sudah banyak, Tiger juga apalagi sudah banyak. Jadi saya pengen yang beda supaya menginspirasi juga. Nah, ketemulah ini Silencer Minerva VX 150. Oke, baik, lanjut sekarang ke suaranya ya teman-teman. Nah, untuk suara langsam kurang lebih stasionernya kayak gini ya. Adem-adem aja sih, meskipun bisa dibilang seperti apa ya, mocin atau motor Cina, karena nggak ada bobotnya suaranya tuh, ke garing-garing cempreng serak basah gitu kan, tapi nggak berbobot gitu. Kalau garing yang lain kayak suara GL cepek gitu kan, punyanya Honda Win, garingnya ciri khas lah. Kalau ini mah jujur kayak motor Cina suaranya. Nah, kenapa kayak motor Cina? Kelihatan teman-teman. Jadi barangkali susah ya saya tunjukin. Kalau dilihat itu saringannya tuh kayak nggak ada gitu. Padahal ada, tapi bentuknya kayak lubang 3 jari kayak gini. Cuma nggak tahu kenapa suaranya kayak motor Cina, padahal silencernya ini atau tabungnya ini lumayan besar, kayak sekelas big volume lah. Nah, sekarang kita coba geber ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang suaranya nggak kenceng, tapi kalau buat saya yang penting ada suaranya aja dulu, biar nggak ngantuk gitu ya kalau buat jalan jauh. Nah, untuk segi estetik ya udah cakep sih menurut saya, walaupun minusnya nggak ada tamengnya. Kalau ada tamengnya, wah mantap lagi. Tinggal tamengnya di repaint aja kan, warna kayak silver, kayak step lagi, nggak masalah. Itu pasti cakep, jamin. Nah, suaranya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya baik, kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.